Akan datang suatu masa bejatnya rakyat menjadi bejat, rakyat menjadi jauh dari Allah, rakyat semakin gak punya arah. Apa sebab? Karena bejatnya para pejabat, bejat para pejabatnya. Dan ketahuilah kenapa pejabat itu bisa bejat, tiada lain karena bejatnya para ulamanya. Kenapa ulama bisa bejat? Mereka yuhibbul mal wal jah, mereka cinta kedudukan dan cinta duit. Bisa dibeli fatwanya, ditukar fatwanya dengan kedudukan. Rusaknya zaman. Berapa banyak sekarang ulama yang menukar hartanya dengan duit, yang menukar fatwanya dengan duit. Berapa banyak yang mereka diperosokkan oleh Allah di julang kesesatan. Dunia ini adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu fitnah. Apa sih fitnah itu? Fitnah itu artinya cobaan. Jadi bukan orang yang memberikan kabar kepada kita. Ada orang memberikan kabar. Misalnya ada si fulan A, dia tidak mencuri, kemudian dituduh oleh B mencuri. Ini fitnah, bukan buhtan. Buhtan, bukan fitnah. Fitnah itu cobaan. Tapi bahasa Indonesianya apa? Fitnah. Saya difitnah, tidak mengerjakan tapi dituduh mengerjakan. Fitnah itu artinya adalah cobaan. Nah, harta kita dan anak-anak kita itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji. Semakin banyak harta, semakin besar ujian dari Allah. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Jangan sampai cobaan, Pak. Mudah-mudahan anak-anak kita nggak jadi cobaan, tetapi jadi rezeki buat kita semuanya. Niatkan, mungkin sampai majelis taklim yang belum nikah, niat saya datang majelis taklim untuk kedua orang tua saya, untuk saudara-saudara saya, untuk anak yang ada di dalam sulbi saya. Niat. Jadi anak Anda, calon-calon anak Anda sudah Anda niatkan untuk duduk di majelis taklim. Makanya insya Allah kalau lahir mudah diajak ke majelis taklim. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih daripada amalnya. Makanya niat yang banyak, niat yang baik ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya orang kalau udah lelap, gelap di dalam cintanya kepada harta, maka akan memporak-porandakan iman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani arsila fi zariyati ghanamin bi afsadalaha min hubbil mal wasyarafi fid dini rajulil muslimin." Ada dua serigala yang sangat lapar, kemudian masuk di dalam kandang domba. Tentu dua serigala ini akan membuat kerusakan di dalam kandang domba tersebut. Maka ketahuilah, orang yang terbius dengan cinta harta, orang yang terbius dengan cinta kedudukan, maka akan menghancurkan sebagaimana serigala yang lapar merusak kandang domba. Rusak. Orang udah cinta dunia, maka akan merusak segala-galanya. Ini yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Barang siapa yang beramal yang tujuannya untuk dunia, tujuannya untuk kedudukan, agar orang menghormati dirinya, maka kalian akan sia-sia. Dakwah tujuannya untuk agar dia mendapatkan posisi di hadapan manusia, terlebih dia ingin mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, maka ketahuilah mereka ibarat seperti serigala yang menyerang domba-domba yang ada di dalam kandangnya. Makanya kebanyakan zaman ini, zaman yang rusak ini bukan rusak gara-gara pejabat, bukan karena rakyat. Fasadatul ummah min fasadatul umara, wa fasadatul umara
min fasadatul ulama. Wa fasadatul ulama yuhibbul mal wal jah. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa bejatnya rakyat menjadi bejat. Rakyat menjadi jauh dari Allah. Rakyat semakin gak punya arah. Apa sebab? Karena bejatnya para pejabat. Bejat para pejabatnya. Dan ketahuilah kenapa pejabat itu bisa bejat. Tiada lain karena bejatnya para ulamanya. Kenapa ulama bisa bejat? Mereka yuhibbul mal wal jah. Mereka cinta kedudukan dan cinta duit. Bisa dibeli fatwanya. Ditukar fatwanya dengan kedudukan. Rusaknya zaman. Berapa banyak sekarang ulama yang menukar hartanya dengan duit, yang menukar fatwanya dengan duit. Berapa banyak yang mereka diperosokkan oleh Allah di jurang kesesatan. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita semua diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tetapkan hati kita untuk tetap setia kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang berpura-pura membela agama Allah, berpura-pura menggunakan baju Rasulullah, namun menggunakan bajunya, menggunakan fasilitasnya, menggunakan majelisnya, menggunakan pondok pesantrennya hanya kepentingan jabatan, hanya kepentingan kedudukan untuk memuaskan nafsunya. Faliyadzubillah min dzalik. Innallah yuhibbu man ibadihil atqiya'a akhfiya'a wal abriya'a. Sesungguhnya Allah mencintai kalangan daripada hamba-hamba Allah yang mana mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa menutup diri. Artinya menutup diri bukan gak mau ditemui orang, menutup diri dari apa? Tawaran-tawaran yang menggiurkan, dan mensucikan diri. Jadi bukan orang sekarang itu humul, semedi, gak diketahui, gak tahu tempatnya di mana, sedangkan umat membutuhkannya. Ulama macam apa ini? Dan sekarang lagi banyak beda dengan orang-orang yang uzlah ya. Orang yang uzlah diantaranya seperti Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Imam Sayyidina Abdul Qadir Bafaqih. Uzlah beliau. Beda dengan beliau nih. Uzlah, gak ketemu siapapun belasan tahun. Subhanallah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Masya Allah. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Bafaqih radhiyallahu ta'ala anhu. Tutu wong sing delik, sembunyi. Orang butuh, sembunyi dia. Ingin ketemu, ingin mencari petunjuk, sembunyi. Hanya menemui orang-orang yang sesuai seleranya. Uzlah sudah uzlah. Seperti siapa? Sayyidina Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Uzlah selama belasan tahun. Berapa puluh tahun ya, Nis? 15 tahun di dalam kamar. Uzlah ya qadha sama Rasulullah. Berjumpa langsung dengan Rasulullah Habib Abu Bakar 15 tahun dalam kamar. Uzlah. Tapi begitu keluar langsung dakwah di jalan Allah, mengajak kebaikan. La ilaha illallah. Menutup diri dari segala pintu fitnah. La ilaha illallah. Dan dia mensucikan dari kepentingan dunia. Insyaallah. Karena fisik ini bukan daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rabbu as'as aghbar dhi tamaraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abrah. Ada sebagian dari kita rambutnya itu acak-acakan. Rambutnya acak-acakan, enggak teratur, enggak pakai disuri, morat-marit. Wajahnya berdebu, kusam, gak terlurus, dan tidak dipertimbangkan kehadirannya. Dia mau datang, gak ngaruh. Namun lau aqsama 'ala Allah, apabila dia bersumpah atas nama Allah, la abrahu, maka Allah akan memenuhinya. Banyak di antara kita ini orang-orang yang gak tampak, aulia lagi disembunyikan oleh Allah. Aulia lagi disembunyikan. Enggak tahu di antara kita
ada yang wali min auliyaillah. Tapi ketahuilah, di setiap majelis yang di situ berkumpul 40 orang, pasti di situ ada wali min auliyaillah. Ana husnudzon, mungkin salah satu dari antum akan menjadi wali min auliyaillah, wallahu a'lam. Siapa itu wali Allah? Dia yang menang hatinya. Siapa orang yang menang hatinya? Yang dia merasa paling hina di majelis ini. Dan ini nggak bisa di politiki. Allah kayak kayak politik, nunduk, nggak mau humul, ndak, hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat paras kita, turunannya siapa, enggak. Oh, ini cucunya Habib Fulan, wali, enggak, belum tentu. Oh, ini cucunya Kiai Fulan, ulama Fulan, anaknya pasti wali, belum tentu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Enggak lihat baju. Yang dilihat oleh Allah itu bukan baju, bukan jasad, bukan ras. Oh, ini bangsa wong Arab, ini bangsa wong Jawa, ini orang Cina, ini orang Amerika. Enggak. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kita dan niat kita kepada Allah Subhanahu